like and subscribe. Follow Alifa Jaya Production. Thank you. Crimson Forge, dari abu menjadi abadi. Bab 1, hari ketika dunia terbakar. Cahaya matahari pagi menyapu kota Puncak Biru dengan sinar keemasan, melukis perkebunan megah klan Lin dalam kilau hangat yang memukau. Bendera sutra merah menari-nari ditiup angin sepoi-sepoi, sementara aroma memikat bunga teratai memenuhi udara. Hari ini seharusnya menjadi puncak kebahagiaan dalam hidup Ashen Valley, hari yang akan mengukir namanya dalam sejarah. Namun, takdir berkata lain, mengubahnya menjadi mimpi buruk yang menghancurkan jiwa. Kak Ashen, kau tampak seperti pangeran dari legenda, seru adiknya, Lily, sambil merapikan jubah upacara di bahunya. Matanya yang berusia 12 tahun berkilau penuh keajaiban, satu-satunya di keluarga yang memandangnya dengan tulus, tanpa iri atau tipu daya. Kak Serafina sungguh beruntung menikahi kakak. Ashen tersenyum, namun sesuatu menggelitik di lubuk hatinya, firasat gelap yang tak bisa dia tepis. Terima kasih, Lily. Pergilah, cari tempat dudukmu sebelum upacara dimulai. Saat Lily berlari dengan riang, Ashen menatap bayangannya di cermin perunggu yang berkilau. Di usia 19, dia adalah sosok yang memukau, tinggi, berwajah tegas, dengan mata yang memancarkan kepercayaan diri seorang jenius sejati. Kultivasinya telah mencapai lapisan ke-7 alam penyempurnaan tubuh, menobatkannya sebagai keajaiban termuda dalam sejarah kota Puncak Biru. Klan Lin memujanya sejak kecil, menjadikannya harapan masa depan. Para tetua meramalkan dia akan menembus alam pengumpulan roh sebelum usia 20. Sebuah prestasi yang akan mengangkat nama klan ke puncak kejayaan. Lamaran dari keluarga bangsawan membanjiri, namun hati Ashen hanya terpaut pada satu nama. Serafina Frost. Mereka berbagi masa kecil, berlatih bersama, dan tertawa bersama. Putri ketua persekutuan pedagang Frost ini bagaikan cahaya bulan di musim dingin, rambutnya laksana benang perak, matanya bagai safir yang membeku. 6 bulan lalu, ketika Ashen melamar, Serafina menerima dengan penuh keyakinan. Atau begitulah yang dia percaya. Tuan muda Ashen, seorang pelayan membungkuk hormat di ambang pintu. Pengantin wanita telah siap. Upacara akan segera dimulai. Jantung Ashen berdegup kencang, dipenuhi harap dan cinta. Dia melangkah melalui koridor mewah perkebunan, melewati pilar giok dan tapestri kuno yang menceritakan keagungan klan Lin. Ratusan tamu telah memadati area upacara, anggota klan, bangsawan, dan perwakilan sekte, semua hadir untuk menyaksikan penyatuan dua kekuatan besar. Panggung upacara bertahta di tengah, dihiasi ribuan bunga roh merah dan emas yang berpendar dengan energi spiritual. Ashen berdiri tegak, kakeknya, Tetua Agung Lin Shuzhen, memimpin upacara dengan wajah penuh kebijaksanaan dan kehangatan. Lalu, dia muncul. Serafina melangkah turun dari tangga gading, bagaikan dewi yang turun dari kahyangan. Gaun pengantinnya, karya agung dari sutra putih dengan sulaman burung phoenix perak, memancarkan keindahan yang memukau. Kerudung tipis menyelubungi wajahnya. Namun kecantikannya tetap memancar, membuat kerumunan terpana dalam kekaguman. Namun, naluri Ashen meraung, memperingatkan bahaya yang tak terlihat. Ada yang salah. Matanya, mata yang dulu penuh cinta, kini dingin, kosong, penuh dengan intrik yang kejam. Para tamu terhormat, suara Tetua Agung Lin Shuzhen menggema, penuh wibawa. Hari ini, kita menyaksikan penyatuan dua keluarga besar. Klan Lin dan persekutuan pedagang Frost akan. Namun tiba-tiba terdengar suara, tunggu. Satu kata, diucapkan dengan nada lembut namun menghentak seperti petir, memecah keheningan.
Dari balik bayang-bayang lengkungan upacara, seorang pria melangkah keluar, sosok yang membawa kengerian di hati Ashen. Dia adalah Marcus Vex, tuan muda konsorsium perdagangan Vex, musuh bebuyutan klan Lin. Tinggi, tampan dengan aura kejam, rambutnya tersisir rapi, matanya seperti ular yang mengintai mangsa. Jubah ungu tuanya memancarkan aura kultivasi tahap awal alam pengumpulan roh, menekan semua yang hadir dengan kekuatan mengerikan. Apa maksud dari ini? Wajah tetua agung Lin Shuzhen membeku, penuh kemarahan. Marcus Vex, kau berani mencoreng kesucian upacara ini? Marcus menyeringai, senyumnya bagaikan racun yang merayap. Kesucian? Oh, Tuan Lin, sepertinya kau berhak tahu kebenaran sebelum menyerahkan cucumu pada wanita milikku. Kerumunan tersentak, bisikan kejut bergema bagai badai. Darah Ashen membeku, jantungnya seolah terhenti. Wanita milikmu, suara Ashen rendah, namun mengandung amarah yang mematikan. Dia menoleh ke Serafina. Apa yang dia maksud? Serafina mengangkat kerudungnya, memperlihatkan wajah yang kini asing baginya. Bukan lagi teman masa kecil yang dulu dicintainya, tetapi seorang pengkhianat dengan tatapan penuh penghinaan. Maafkan aku, Ashen, katanya, namun nadanya kosong, tanpa penyesalan. Aku tidak akan pernah menikahi pecundang sepertimu. Kata-kata itu bagai belati yang merobek jiwanya. Pecundang, Ashen tertawa, suaranya pahit dan penuh kepedihan. Aku adalah jenius terhebat di kota Puncak Biru. Aku mencapai lapisan ketujuh alam penyempurnaan tubuh di usia 19. Tepat sekali, Marcus menyela, melangkah mendekati Serafina dengan penuh percaya diri. Alam penyempurnaan tubuh, alam anak-anak. Aku telah menembus alam pengumpulan roh di usia 18. Kau hanyalah semut yang sedikit berbakat. Dia melingkarkan lengan di pinggang Serafina dengan penuh keangkuhan. Serafina bersandar padanya, dan saat itu Ashen melihat kebenaran yang menghancurkan, mereka telah bersama sejak lama. Pertunangan ini hanyalah sandiwara keji. Serafina, suara Ashen retak, penuh keputusasaan. Mengapa kau melakukan ini? Serafina tertawa, karena kau adalah alatku. Jenius klan Lin yang angkuh, begitu mudah percaya. Tahukah kau berapa banyak koin emas yang kuperoleh dengan menjual rahasia kultivasimu ke klan saingan? Berapa banyak teknik keluargamu yang kuberikan pada Marcus? Kerumunan bergemuruh, kemarahan dan keterkejutan menyapu seperti badai. Tetua Agung Lin Shuzhen tampak seperti disambar petir, wajahnya pucat pasi. Para tetua lain bergerak maju, tetapi Marcus mengangkat tangan, dan 10 bayangan berjubah hitam muncul di atap-atap, mengelilingi area upacara. Pembunuh. Semuanya di alam pengumpulan roh, aura mereka mematikan. Jangan coba-coba bergerak, kata Marcus dengan nada manis yang penuh ancaman. Pernikahan ini telah usai, tetapi aku sedang murah hati. Ashen, berlututlah di hadapanku, mohon ampun, dan aku akan membiarkanmu hidup sebagai budak di rumahku. Kau bisa menyaksikan kebahagiaanku dengan Serafina dari kegelapan selama sisa hidupmu. Pikiran Ashen berputar liar. Pengkhianatan, penghinaan, dan amarah membakarnya seperti lautan api. Namun di balik itu, ada sesuatu yang lebih kuat, kebanggaan. Kebanggaan seorang pejuang yang telah menempa dirinya melalui darah dan keringat. Tidak pernah, kata-katanya mengguncang udara, penuh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Senyum Marcus memudar, digantikan oleh raut dingin. Kalau begitu, kau memilih kematian. Dengan isyarat kecil, seorang pembunuh melemparkan sesuatu, jarum kecil yang berkilau hijau, dipenuhi racun mematikan. Ashen berusaha menghindar, tetapi tubuhnya tiba-tiba terasa berat, lamban,
seolah dikhianati oleh dirinya sendiri. Jarum itu menembus dadanya, rasa sakit meledak, membakar meridiannya seperti api neraka. Racun itu bukan sekadar pembunuh, ia dirancang untuk menghancurkan saluran kultivasi, melumpuhkan seorang kultivator selamanya. Ashen ambruk berlutut, darah mengalir dari mulutnya, dunia di sekitarnya mulai memudar. Tidak, teriakan Lily menusuk kegaduhan, penuh kepedihan. Dia berjuang melawan penjaga yang menahannya, tetapi sia-sia. Ashen menatap Serafina melalui kabut rasa sakit. Apakah ini nyata? Sekilas, sesuatu melintas di mata Serafina, penyesalan, atau mungkin ilusi belaka. Namun, itu lenyap secepat kilat. Tidak, jawabnya dingin dan kejam. Racun itu merajalela dalam tubuh Ashen, menghancurkan semua yang telah dia bangun dengan susah payah. Meridiannya, akar spiritualnya, fondasi kultivasi yang telah dia tempa selama 19 tahun, semuanya runtuh, tercabik-cabik dari dalam. Racun pemusnah malam abadi, Markus berkata dengan nada santai, seolah menjelaskan cuaca. Langka dan sangat mahal. Tapi kau pantas mendapatkannya, Ashen. Kami tidak bisa membiarkan jenius klan Lin menjadi ancaman di masa depan. Sekarang, kau hanyalah sampah. Para pembunuh melangkah untuk mengakhiri hidupnya, tetapi Tetua Agung Lin Shuzhen akhirnya bertindak. Aura puncak alam pengumpulan roh meledak darinya, mendorong para pembunuh mundur dengan tekanan yang mengerikan. Kau berani melakukan kekejaman ini di tanah klanku, raung Tetua Agung, kemarahannya mengguncang udara. Kalau begitu kita perang, balas Markus dengan acuh. Konsorsium Vex sudah siap menghancurkan kalian. Kebuntuan itu hanya sesaat, namun kebenaran yang pahit segera terungkap. Konsorsium Vex memiliki sumber daya yang jauh lebih besar, lebih banyak kultivator di alam pengumpulan roh. Perang langsung akan menghancurkan klan Lin. Bahu Tetua Agung merosot, terbebani oleh pilihan yang tak mungkin. Ambil dia dan pergilah, katanya dengan gigi terkatup, menunjuk pada Ashen yang sekarat. Kakek, Ashen berusaha berbicara, tetapi hanya darah yang keluar dari mulutnya. Markus tertawa, suaranya penuh ejekan. Kami akan membuangnya ke hutan, biarkan binatang liar merobek sisa-sisa hidupnya. Dua pembunuh menyeret tubuh lemas Ashen dengan kasar, memperlakukannya seperti sampah. Pemandangan terakhir yang dilihatnya sebelum kegelapan menelannya adalah Serafina yang berpaling tanpa peduli, dan Lily yang menangis terseduh, dicegah oleh penjaga untuk mengejarnya. Ashen tersadar dalam kegelapan dan penderitaan. Tubuhnya tergeletak di lumpur dan daun busuk, dibuang di hutan belantara di luar kota Puncak Biru. Malam telah menyelimuti dunia, dan suara-suara mengerikan bergema di sekitarnya, geraman binatang roh, desis predator yang mengintai dalam gelap. Dia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya menolak. Racun itu telah menghancurkan kultivasinya hingga ke akar-akarnya. Dia bukan lagi kultivator di alam penyempurnaan tubuh. Dia hanya manusia biasa, fana, lemah, tak berdaya. Air mata mengalir di wajahnya, bercampur dengan hujan yang mulai turun, mencuci darah dan lumpur dari kulitnya. Semuanya telah dirampas. Kekuatannya, kehormatannya, cintanya, mimpinya, semua telah dihancurkan, dan dia dibuang seperti sampah yang tak berarti. Apakah ini akhirnya? Bisik Ashen pada langit yang tak peduli, suaranya penuh keputusasaan. Jenius Agung Kota Puncak Biru, mati terhina di lumpur seperti cacing tak berarti. Guntur menggelegar, seolah langit menertawakan nasibnya. Pada saat itu, Ashen merasakan kehampaan yang tak pernah dia bayangkan, keputusasaan seorang yang kehilangan segalanya. Namun, di tengah kegelapan dan hujan, sebuah cahaya muncul.
Merah menyala, seperti darah yang baru tumpah, seperti api yang tak pernah padam, seperti fajar yang menolak menyerah pada malam. Cahaya itu mendekat, meluncur melalui pepohonan dengan keanggunan yang menentang akal. Ashen ingin berseru, tetapi suaranya telah lenyap. Dia hanya bisa menatap, terpaku, saat cahaya itu turun ke arahnya. Cahaya itu membentuk wujud sebuah kuali kuno, tak lebih besar dari tubuh manusia, mengambang di udara. Permukaannya dihiasi rune-rune misterius yang bergerak dan berubah, seolah hidup. Logamnya berkilau merah tua, seperti dibentuk dari darah dan api yang mengeras menjadi abadi. Sudah berabad-abad, sebuah suara bergema di pikiran Ashen, feminin, kuno, dan penuh kuasa. Berabad-abad aku menanti jiwa yang layak. Kuali itu mendekat, memancarkan kehangatan yang tak biasa, bukan panas yang menghancurkan, tetapi pelukan lembut seperti matahari yang menyapa bumi setelah musim dingin yang kelam. Kau hancur, suara itu berbisik, penuh makna. Dihianati, dicabik-cabik, semua yang kau bangun telah direnggut darimu. Ashen ingin menjerit, marah atas kebenaran yang begitu menyakitkan, tetapi suara itu belum selesai. Itu bagus. Hanya mereka yang telah kehilangan segalanya yang mampu memahami kekuatan untuk merebut segalanya kembali. Kuali itu menyentuh dadanya, dan dalam sekejap, kekuatan maha dahsyat meledak melalui tubuhnya yang remuk. Racun yang telah menghancurkan meridiannya mulai terbakar, bukan oleh obat, tetapi oleh kemauan murni, kehendak kuali yang tak tertandingi. Visi-visi membanjiri pikiran Ashen, teknik kuno yang telah lama dilupakan, rahasia alkimia dan penempaan, seni formasi dan jimat yang telah hilang dari dunia. Kuali itu mengajarnya, menuangkan kebijaksanaan ribuan tahun ke dalam jiwanya, seolah membuka gerbang menuju alam pengetahuan yang tak terbayangkan. Gambar-gambar itu berputar cepat, seperti badai yang mengguncang kesadarannya, pedang yang ditempa dari bintang, eliksir yang menghidupkan kembali yang mati, formasi yang mampu menahan langit itu sendiri. Setiap rahasia terasa hidup, berdenyut dengan kekuatan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Aku adalah Crimson Forge. Suara itu menggema kembali, megah dan tak tergoyahkan, seperti bisikan dewa yang terbangun dari tidur panjang. Kuali purba yang mengubah segalanya, dari kehampaan menjadi keabadian, dari kehancuran menjadi kejayaan. Dan Ashen Valley, kaulah yang terpilih, yang telah aku tunggu berabad-abad. Mengapa aku? Ashen tersengal, suaranya nyaris lenyap di tengah deru hujan dan guntur. Rasa sakit masih membakar tubuhnya, tetapi kehadiran kuali itu seperti pelita dalam kegelapan, menahan maut yang mencoba merenggutnya. Karena kau adalah bara yang tak pernah padam, jawab suara itu, penuh keyakinan. Karena di dalam hatimu, di balik pengkhianatan dan kehancuran, ada kemauan yang lebih keras dari baja, lebih panas dari matahari. Karena di antara jutaan jiwa, hanya jiwamu yang mampu menahan beban tujuanku, untuk menempa kembali dunia, untuk membalas setiap luka dengan api yang tak terhentikan. Kuali itu mulai menyatu dengan tubuhnya, lenyap ke dalam dantiannya, tempat fondasi kultivasinya yang remuk pernah bertahta. Cahaya merah tua membakar sisa-sisa racun pemusnah malam abadi, menghapusnya seperti kabut yang tersapu angin. Dari kehampaan itu, sesuatu yang baru lahir, bukan kultivasi lamanya, tetapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan, lebih primal, lebih abadi. Ashen merasakan aliran kekuatan baru mengalir melalui nadinya, seperti sungai lava yang membakar namun tidak menghancurkan. Meridiannya yang hancur mulai terbentuk kembali, namun kali ini berbeda, mereka lebih kuat, lebih luas, seolah dirancang untuk menampung kekuatan yang melampaui batas manusia. Bangkit, Ashen Valley, suara Crimson Forge mengguncang jiwanya, seperti panggilan perang dari langit. Bangkit dan tunjukkan pada dunia bahwa yang mereka anggap sampah adalah harta yang tak ternilai.
Bahwa yang hancur dapat ditempa kembali menjadi sesuatu yang tak bisa dihancurkan. Tunjukkan pada mereka kekuatan Crimson Fury. Mata Ashen terbuka lebar, dan untuk pertama kalinya sejak jarum racun itu menikam dadanya, dia merasakan sesuatu yang mengguncang setiap serat keberadaannya. Bukan lagi keputusasaan. Bukan lagi kelemahan. Harapan yang membakar seperti api abadi. Amarah yang menderu seperti badai petir, kekuatan yang kembali, lebih dahsyat dari yang pernah dia impikan. Dengan susah payah, Ashen mendorong tubuhnya berdiri. Hujan deras mencuci lumpur dan darah dari kulitnya, seolah alam sendiri menyucikan kelahirannya yang baru. Dia bukan lagi jenius yang ditinggalkan untuk mati, bukan lagi anak muda yang dikhianati dan dihina. Dia adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang ditempa dalam pengkhianatan, dikuatkan oleh kehilangan, dan dipersenjatai oleh Crimson Fury. Guntur menggelegar di atas, seolah langit sendiri merayakan kebangkitannya, mengakui kelahiran seorang pejuang yang akan mengguncang dunia. Ashen menoleh ke arah kota puncak biru di kejauhan. Lampu-lampu kota masih berkelip, menyembunyikan kebusukan dan pengkhianatan di dalamnya. Di sana, Serafina dan Markus tengah tertawa, merayakan kemenangan mereka, mengira dia telah lenyap, terkubur dalam lumpur dan kehinaan. Mereka tidak tahu apa yang telah mereka ciptakan. Senyum kelam terukir di wajah Ashen, dingin namun penuh janji yang mengerikan. Serafina, Markus dan Clanlin, kalian menganggapku sampah. Tangannya menggenggam erat, dan dia bisa merasakan kekuatan Crimson Forge mengalir melalui tubuhnya, seperti baja cair yang mendidih dalam nadinya, siap untuk membakar segalanya. Tunggulah aku akan kembali, dan saat hari itu tiba. Petir menyambar, menerangi sosok Ashen yang berdiri tegak di tengah hutan belantara. Hujan mengalir di wajahnya, tetapi matanya berkobar dengan cahaya merah tua, seperti api yang siap melahap seluruh dunia. Kalian semua akan tersapu dalam kobaran apiku.